Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam program Bicara Makassar Bicara. Dan saat ini kami tim Fajar TV sedang berada di kantor perusahaan daerah air minum Kota Makassar. Kita akan mengetahui nih pemirsa dan pendengar bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kota Makassar. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama saya saat ini penjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Pak Beni Iskandar. Assalamualaikum Pak Beni. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Iya, luar biasa ya Pak ya. Kami bersama tim Fajar TV senang sekali juga bisa berkunjung ke kantor PDAM Makassar. Nah, kita ingin mengajak pemirsa dan pendengar untuk mengenal pelayanan dari PDAM Kota Makassar. Tapi sebelum itu Pak Beni, PDAM Kota Makassar beberapa waktu terakhir ini tentu terus melakukan pembenahan ya Pak ya. Nah, pembenahan yang seperti apa nih Pak yang dilakukan? Silahkan Pak. Yang pertama kami lakukan adalah memperbaiki sumber daya manusia dalam lingkup Perumda Air Minum Kota Makassar. Karena itu kita melakukan assessment pertama kali dan sekaligus rekrutmen. Assessment ini menjadi tonggak sejarah karena kita ketahui bahwa hanya Perumda Air Minum Kota Makassar lah yang pertama kali melakukan assessment dari hampir seluruh PDAM yang ada di Indonesia. Dan sejarah juga buat Perumda Air Minum Kota Makassar sejak didirikan di tahun 1924, inilah pertama kali dilakukan assessment terhadap para pejabat yang berkesempatan menduduki jabatan-jabatan struktural yang ada di lingkup Perumda Air Minum Kota Makassar. Mengapa kemudian hal-hal tadi Pak menjadi prioritas untuk tahun ini? Iya kan, perusahaan yang baik itu harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu memang kita harus menata sumber daya manusia dulu. Kalau sumber daya manusianya bagus, ya patut dipastikan bahwa ke depan perusahaan akan bisa lebih baik. Baik, pelayanan maksimal juga bisa diberikan ya Pak kalau SDM-nya bisa baik lagi. Variabelnya ke situ pasti, ke pelayanan, ke pendapatan. Untuk kedepannya Pak, pembenahan dari segi pelayanan kepada masyarakat itu apakah sudah ada strategi yang akan dilakukan atau seperti apa Pak? Bukan strategi lagi, bahkan kita sudah melaksanakan banyak program-program inovasi yang belum pernah dilakukan di Perumda Air Minum Kota Makassar. Hari ini sudah kita laksanakan. Kemarin itu ada program namanya Onde-Onde, One Day Service, di mana inti dari program itu adalah kita mempermudah masyarakat yang ingin berlangganan, karena satu hari pelayanan bayar langsung nyambung, nggak pakai survei, nggak pakai teliti-teliti apa lagi. Pokoknya kita kan memakai GIS, Geography Integrated System kalau nggak salah ya. Itu kan dengan adanya program itu yang diintegrasikan ke wilayah-wilayah, sehingga ketika ada permohonan kita tinggal buka itu aja. Jadi kelihatan situ memang ada jaringan, kemudian banyaklah yang bisa kita lihat melalui GIS itu. Jadi melalui GIS ini bisa dibilang integrasi teknologi dan juga memberikan kemudahan bagi PDAM dan juga masyarakat ya Pak untuk mengakses ini. Nah, seberapa besar kemudian Pak dari Onde-Onde dan GIS ini mengurangi potensi pungli? Ya sangat besar, karena sekarang di Perumda Air Minum Kota Makassar kita sudah mengarah kepada pembayaran tatap muka lagi. Itu melalui rekening, kemudahan pembayaran di rumah pun orang bisa melakukan pembayaran. Bahkan ke depan kita kerjasama dengan beberapa switching, itu alat edisi apa kalau nggak salah yang untuk gesek-gesek kartu debit itu kita simpan di warung-warung. Jadi mereka bisa langsung bayar di situ. Tentu ada insentif buat warung-warung itu juga kan. Itu yang program paling dekat yang kita akan lakukan. Iya, jadi pelayanan memang menjadi prioritas ya Pak ya bagi PDAM Kota Makassar. Kan saya diberi target di RKP 2022 harus mencapai pelanggan baru itu 7.000-an. Saat ini pelanggan di Kota Makassar presentasinya bagaimana? Kalau pelanggan tetap Perumda Air Minum Kota Makassar hari ini 177.000 yang aktif, yang non aktif itu ada 30.000-an. Tapi saya yakin dan percaya yang non aktif ini akan jadi aktif kembali
meskipun prosentasinya tidak besar menurun, tapi kita upayakan itu tercapai. Kemudian target di RKP 2022 untuk 7.000 pelanggan, di Februari ini kita ya baru mulai program kan, jadi baru 600-an. Tapi saya yakin di bulan Mei dengan masuknya pelanggan baru di Kecamatan Manggala, khususnya di perumahan Pemda, yang kita target di situ ada 4.000 pelanggan baru. 4.000 pelanggan baru. Yang mungkin difasilitasi dengan program onde-onde itu. Baik, kalau melihat dari jumlah pelanggan yang bisa dibilang makin ke tahun ini makin tinggi ya Pak. Ya. Terkait dengan kebutuhan air sendiri di Kota Makassar juga cukup tinggi, makin ke tahun itu makin tinggi ya Pak ya? Karena melihat antusias pelanggan yang mulai meningkat, maka tentu kita harus mempersiapkan hulu dari perusahaan kita. Hulu perusahaan itu kan instalasi. Bagaimana debit air yang didistribusikan itu harus cukup. Kalau kita bicara hari ini debit air yang mesti kita distribusikan ke masyarakat Kota Makassar, cakupan air kita itu berlebihan malah. Karena beberapa instalasi kita sudah saya instruksikan untuk dilakukan uprating. Uprating itu kita meningkatkan volume air yang didistribusi. Nah, peningkatan volume air yang didistribusi Pak, apakah sistemnya ini akan ada pembagian untuk masyarakat, untuk industri dan pembangunan dan lain-lain, itu sistemnya seperti apa? Iya, sudah ada kan penggolongan tarif kita jelas. Dari untuk rumah tangga itu ada R8, R1 sampai R8. Untuk niaga juga jelas. Kita juga di Makassar ini kan punya pelanggan-pelanggan usaha yang kategori pembayarannya itu cukup besar. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi ya Pak obrolannya. Ya. Ini pasti seputar bagaimana pelayanan air minum PDAM Ya. dan juga bagaimana persiapan PDAM Makassar ini menjelang Ramadan. Karena peningkatan kebutuhan Ya. volume air kita juga cukup tinggi bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mabicara.